wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbagi sedikit hal mengenai tentang perlombaan. Ya, ini kan kawan kondisi ternak domba kami ya, yang salah satunya kita taruh di bagian sini ya kan kawan, yang dimana ini pada saat kali ini kita akan berbagi mengenai tentang teknik pemberian pakan dan minum bagi si dombanya. Oke kawan-kawan, langsung saja ke pembahasannya. Jadi kawan-kawan, sebelum ke pembahasannya, kita lihat ada updatean. Di sini terdapat satu pejantan yang siap untuk dijadikan indukan atau bahan korban. Di sini ada 2 betina dan ada 3 cempe. Dimana domba tersebut kita beri pakan, yaitu berupa pakan rerumputan ya, seperti di depan saya. Jadi kawan-kawan, pemberian pakan ini sebenarnya kita berikan dengan bahan baku yang murah ya kan kawan, yaitu berupa rerumputan, yang dimana rerumputan ini kita peroleh dari lingkungan sekitar, sehingga pemberian pakannya cukup dengan biaya yang murah. Hanya saja dalam pencarian rumput kita dibantu dengan menggunakan alat berupa mesin pemotong rumput, sehingga kita lebih mudah dan lebih cepat untuk memperoleh rumputnya. Dan ini tidak hanya rumput liar, terkadang juga kita berikan namanya rumput budidaya atau limbah pertanian, yaitu berupa seperti limbah jagung, lalu juga ada rumput semacam pakcong, odot dan lain sebagainya. Yang jelas pakan kita berasal dari pakan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita yang disukai oleh si domba-dombanya, semacam itu. Lalu untuk pemberian pakannya kita berikan biasanya sehari 3 kali, pagi, siang, sore, dan itu pun fleksibel ya kan, ketika domba menginginkan pakan biasanya mereka bersuara. Nah, itu kita berikan pakannya kan kawan, untuk domba-domba yang ada di sini. Lalu untuk pemberian minumnya ya, kita biasanya untuk domba-domba yang besar itu kita tambahi dengan komboran ya. Komboran itu jadi campuran antara air dan biasanya kita menggunakan ampas tahu dan katul. Nah, ampas tahu dan katul ini fungsinya adalah sebagai pakan penguat, yang dimana kandungan proteinnya yang cukup bagus, serat kasarnya juga bagus. Nah, itu untuk biar dombanya gemuk-gemuk ya kan kawan, kalau prinsip kami semacam itu. Dan ampas tahu ini biasanya kita peroleh dari pabrik tahu dengan harga yang cukup murah, yaitu kalau di sini masih 12.000 ya kan kawan per embernya, semacam itu. Lalu untuk katulnya sendiri kita biasa perolehnya dari penggilingan padi yang biasa muter di daerah kami ya. Ada ketika kita punya gabah, kita gilingin, ada bekatulnya. Nah, bekatulnya itu kita pergunakan sebagai campuran dari ampas tahu tadi. Jadi sumber proteinnya dari situ dan serat kasarnya. Kalau dari rumput sebenarnya serat kasar sudah dapat, tapi sumber protein tambahannya yaitu kita mengandalkan ampas tahu dan bekatul. Mengapa 2 ini kita tambahkan sebagai pakan penguat? Nah, karena biaya untuk memperolehnya cukup murah kan kawan. Jadi kita tidak perlu beli-beli dengan biaya yang cukup mahal, seperti polar dan lain sebagainya. Kalau polar 1 kilo 5.000. Nah, kalau ampas tahu beli 12.000 sudah dapat 1 ember. Itu pun sudah bisa dipergunakan untuk domba yang jumlahnya cukup banyak, semacam itu kan kawan ya. Dan di sisi lain, kandungan dari ampas tahu dan bekatul itu yang kita incar adalah proteinnya ya. Jadi dulu pernah pengalaman ya, kalau kita memberikan pakan ternak untuk domba-domba kita yang sukanya makan rumput sama bekatul, itu terkadang pertumbuhannya agak lambat kan kawan, kalau cuma rumput dan bekatulan. Tapi dengan diberikannya ampas tahu, pertumbuhannya alhamdulillah dalam kondisi yang normal kan kawan, semacam itu. Jadi kalau misal mau gemuk bisa, tapi kadang
Kalau pemberian ampas tahu terlalu berlebih itu juga kurang bagus ya, mengakibatkan dombanya mencret dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk itu kita lakukan dengan cara untuk agar pemberiannya tidak berlebih dan yang jelas menginginkan dombanya tetap gemuk, tetap normal. Nah, itu kita lakukan dengan cara comboran. Nah, comboran itu selain pemberian ampas, pemberian katul dan pemberian air ya bagi si ternaknya agar tidak dehidrasi, juga kita campuri dengan pemberian mineral. Nah, mineral ini kita berikan pada comboran dengan cara menambahkan garam ya kawan-kawan. Kalau yang bagus kawan-kawan bisa tambahkan dengan penggunaan mineral yang sudah tersedia di toko pakan ternak ataupun yang semacam ini ya, mineral block itu juga bagus. Tapi kalau kami rata-rata domba kami ya sudah kita berikan secara dasar, kita berikan garam grosok itu saja sudah cukup kawan-kawan ya, apalagi kondisinya jauh lebih lengkap, malah dombanya jauh optimal ya. Tapi selama kita beternak, pemberian comboran dengan bahan baku tersebut, ampas, katul dan garam serta air itu sudah cukup. Nah, kalau kawan-kawan berniat lagi ya, itu biasanya ditambahkan air yang sewaktu-waktu diminum. Nah, untuk dombanya itu juga bagus kan kawan, semacam itu. Nah, lalu sehingga dalam siklus hidupnya ya, alhamdulillah kondisi yang saya alami dalam beternak domba kondisinya dalam kondisi yang bagus ya, dombanya pada bagus-bagus, pada sesuai. Dan takarannya ya kan kawan, kita bahas takaran mengenai pemberian comboran tadi. Takaran untuk pemberian comboran tadi itu biasanya domba dengan kurang lebih populasinya itu 20 domba itu biasanya kita menggunakan takaran ampas tahunya kurang lebih setengah ember cat ukuran 15 kilo. Jadi ya setengahnya kurang lebih 7,5 kilo lah ya kan ukuran volume cat tersebut ya kan. Jadi ampas yang kita berikan jumlahnya kurang lebih segitu. Lalu selanjutnya ditambah katul dengan kurang lebih 2 gayung atau 2 liter ya, kurang lebih ya, cuma volumenya ya kurang lebih 2 gayung kita berikan, tambah air dan garam kurang lebih 1 genggam saja sudah cukup, ataupun agak sedikit ya tidak masalah, semacam itu. Lalu dicampur dengan air lalu diberikan ke ternaknya untuk 20 ekor ternak yang usianya kurang lebih 6 bulan up lah kan kawan, semacam itu. Nah, dan alhamdulillahnya selama ini kita beri pakan rumput dan beri comboran semacam itu, domba-dombanya masih hidup secara normal, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil kan kawan, semacam itu. Bisa besar ya ditambah ampas lagi, tapi sepengalaman kami karena pemberian ampas ini takutnya berlebih kan kawan, itu yang saya khawatirkan adalah mencret. Kalau mencret itu dombanya terkadang untuk makan susah ya, jadinya kami lebih baik kita berikan sedikit demi sedikit, yang penting dombanya tidak mencret lah dalam kondisi yang sehat, semacam itu. Entah itu saya kurang tahu kondisi ampasnya yang bermasalah ataupun kondisi proteinnya yang berlebih, nah atau bagaimana saya kurang paham. Tapi selama kita beternak semacam itu, dan rumput yang biasa digunakan pakan semacam ini rumputnya adalah rumput kering. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, dalam beternak itu selain pemberian pakan dan comboran, untuk cempe-cempe yang kayak gini kan kawan ya, yang ukuran masih kecil kayak gini, itu kita beri tambahan ya untuk usia 1 bulan up. 1 bulan up atau 1 bulan lebih itu kita beri tambahan berupa susu bubuk ya kan kawan, susu bubuk untuk khusus si dombanya ini, untuk cempenya. Nah, susunya itu kita biasa menggunakan yang mereknya Calvola, biasanya kayak gitu. Sebenarnya dengan susu yang lainnya ya tidak masalah, yang terpenting itu susu yang kita berikan adalah susu yang sesuai dengan ternak kita, dan ternak kita tidak mengalami masalah dalam artian tidak mencret, tidak menyebabkan sakit ya, karena terkadang ada susu yang menyebabkan ternak-ternak domba kita itu sakit, ada karena ketidakcocokan si
dombanya kan kawan, semacam itu. Tapi kalau kami selama ini kita menggunakan susu sapi yang dibubukkan, yang khusus untuk pakan untuk minuman cempe ya kan kawan, untuk tambahan. Karena kan kawan mengingat dalam proses beternak domba ini terkadang ada cempe yang lainnya satu ataupun ada dua ataupun yang lebih, yang dimana mereka tidak kebagian susu kan kawan ya, kebagian susu ataupun produktivitas dari susu si domba indukan ini sedikit. Nah itu untuk menanggulangi kebutuhan susu untuk si cempe-cempe ini, kita berikan susu tambahan, yaitu berupa susu sapi yang dibubukkan, dan itu banyak sekali dijual di pasaran lah semacam itu. Tapi kalau untuk pemberiannya kita tidak setiap pagi siang sore, tidak, hanya saja biasanya kalau kami sih awalnya sih 1 kali ya setiap sore aja kayak gitu. Tapi nanti tergantung menyesuaikan kebutuhan dari domba-dombanya ini kan kawan, semacam itu. Sehingga sehingga kebutuhannya bisa disesuaikan lah ya kan untuk domba-dombanya. Biasanya kalau untuk domba kayak gini kecil sekali, volumenya kecil, jumlahnya tidak banyak ya kan kawan, sedikit. Nanti kalau usia 2 bulan mendekati 3 bulan itu biasanya banyak kan kawan. Dan memang pemberian susu itu sangat-sangat berpengaruh untuk dombanya ya, dari segi pertumbuhan di masa-masa cempe kayak gini sangat-sangat berpengaruh sekali kan kawan. Nah untuk strateginya kita bahas di kemudian hari ya, bagaimana strategi untuk menjadikan domba itu bisa besar ya kan. Tapi kalau kami ya yang penting cukup lah kan kawan, tidak mati saja, berhasil dombanya hidup secara normal, itu sudah cukup menurut kami, sudah keberhasilan bagi para peternak. Nah karena terkadang ada domba yang volumenya besar yang penjualannya sulit ya kan kawan, dalam artian apalagi kondisinya sudah kayak gini ya, itu volumenya terlalu besar, mungkin dari segi harga ya terlalu mahal ya, dan biaya produksi terlalu mahal ya, jadinya ya perlu kita sesuaikan lah dengan kebutuhan si pasar tersebut. Kan itu dulu informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menambah wawasan dan menambah pengalaman bagi kawan-kawan ya, bisa mengambil hikmah dan manfaatnya dari video kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.